Baik, teman-teman, mari kita lanjutkan materi TOEFL kita. Hari ini kita ada di chapter ke-9 dan di hari ke-9 structure ini nanti kita akan belajar tentang structure yang part B atau bagian kedua. Ya, jadi structure itu ada 40 soal yang terbagi menjadi dua bagian ya. Ada part A. Nah, kalau part A itu yang sebelum-sebelumnya kita pelajari itu, teman-teman. Bentuk soalnya maksudnya ya. Nah, untuk part B, teman-teman nanti diberi kalimat utuh, nggak ada yang dihilang, nggak ada titik-titiknya gitu ya, teman-teman. Nah, tapi di kalimat utuh tadi ada 4 yang digarisbawahi dan teman-teman diminta mencari salah satu yang digarisbawahi yang salah. Seperti itu. Teman-teman tidak diminta untuk membenarkan, jadi hanya diminta mencari yang salah aja. Nah, untuk babnya atau cakupan materinya sebenarnya sudah kita bahas di hari ke-1 sampai hari ke-8 ya. Nah, cuman bentuk soalnya saja yang berbeda. Nah, tentunya di sini nanti juga teman-teman dituntut untuk memperkaya vocabnya teman-teman juga. Gitu ya. Jadi tanpa berlama-lama langsung saja kita bahas teman-teman ya. Jadi error analysis atau struktur bagian kedua. Nah, sebelum kita ke teorinya, karena teorinya itu sebenarnya lumayan sedikit gitu ya, teman-teman. Nah, kita pemanasan dulu sambil latihan-latihan atau review materi yang sudah-sudah. Nah, di dalam kalimat ini ada yang salah, ada satu kata yang salah, teman-teman. Kalimatnya berbunyi, Albert Einstein did not work at the hospital. Adakah teman-teman yang tahu yang salah di dalam kalimat ini kata apa, teman-teman? Atau saya kasih clue ya. Jadi di materi auxiliary itu kita bahas di hari pertama dan juga hari ketujuh, ya teman-teman. Auxiliary itu ada salah satu keluarga namanya dummy auxiliary atau do does did, yang mana verb gandengannya adalah verb satu, gitu ya. Nah, sedangkan di sini ada keluarganya do, tapi diikuti bukan verb satu, tapi verb ed. Nah, berarti verb ed-nya itulah yang salah, teman-teman. Gitu ya. Jadi harusnya kalimat yang benar adalah Albert Einstein did not work at the hospital. Nah, jadi materi tentang auxiliary. Auxiliary kita bahas di hari pertama ketika kita membahas subjek predikat ya. Dan juga di hari ketujuh kemarin ketika kita membahas keterangan juga kita sindir sedikit atau kita singgung sedikit gitu ya. Nah, jadi kalau ada auxiliary do, does, did, maka verb gandengannya adalah verb one seperti itu. Nah, jadi kalimat yang benar seperti ini. Kemudian contoh kedua, di situ ada an electric eel able produce electricity. Nah, sebenarnya kalau diartikan kalimat ini nggak ada masalah, teman-teman. Kalau diartikan ya, seekor belut listrik mampu menghasilkan listrik. Nah, cuman di sini ada kesalahan penggunaan kelas kata, yaitu kata sifat. Kata sifat itu fungsi di dalam kalimat cuma satu, teman-teman, yaitu menjelaskan kata benda. Sedangkan di dalam kalimat ini ada kata sifat yang menjelaskan kata kerja. Yang mana nggak bisa ya, yang menjelaskan kata kerja itu cuma dua. Kalau nggak auxiliary, ya maksud saya kata keterangan atau adverb, teman-teman. Oke. Nah, kebetulan di dalam auxiliary, jadi yang salah itu kata able ya, teman-teman. Karena itu kata sifat nggak bisa menjelaskan kata kerja. Nah, di dalamnya auxiliary itu kebetulan ada keluarganya modal yang artinya sama dengan able, yaitu kata can, teman-teman. Jadi able ini harus kita ganti menjadi can. Kalimat yang benar, an electric eel can produce electricity. Gitu ya. Seekor belut listrik dapat menghasilkan listrik atau mampu menghasilkan listrik. Seperti itu. Nah, contoh soal kalimat berikutnya yang ada kesalahannya adalah the method knew was proven to be effective. Di dalam kalimat ini ada dua kata yang terbalik ya. Jadi urutannya harusnya kata sifat dulu baru kata benda, tapi di sini kata benda dulu baru kata sifat. Nah, dua kata yang saya maksud itu adalah method new. Itu harusnya new method. Ya, materi kita hari ke-6 tentang kata sifat atau adjektif. Jadi kalau kata sifat nempel dengan benda yang dijelaskan, maka urutannya adalah kata sifatnya dulu baru kata benda. Gitu ya, teman-teman. Jadi kalimat yang benar, the new method was proven to be effective. Seperti itu. Berikutnya, di sini ada pemborosan, satu kata harus dihapus atau dihilangkan. Oke? Nah, kalimatnya berbunyi, Faker is the most best LOL player in the world. Nah, untuk superlatif ya, teman-teman, atau di perbandingan, comparison itu ya, atau comparative degree, itu ada positive degree. Positive degree itu
kata sifatnya aja dalam apa namanya sederhananya aja gitu ya. Misalkan good itu artinya baik. Kemudian ada juga komparatif, caranya bilang lebih dari gitu ya, atau lebih gitu teman-teman. Nah, komparatif dari kata good adalah better, artinya lebih baik. Nah, untuk superlatif, superlatif itu caranya kita bilang yang paling dalam bahasa Inggris gitu ya, itu adalah best. Oke, jadi nggak perlu lagi ditambahkan most. Oke, nah jadi di situ harus dihilangkan adalah kata most-nya, teman-teman. Jadi kalimat yang benar, Faker is the best LOL player in the world. Faker merupakan pemain League of Legends terbaik di dunia, seperti itu. Dan contoh kalimat terakhir adalah di sini di kalimat ini ada satu kata yang dihilangkan oleh si pembuat soal. Nah, biasanya si pembuat soal itu kalau menghilangkan kata, itu kata-katanya itu sepele, teman-teman. Misalkan is, misalnya misalnya in, misalnya at, misalnya the, gitu ya. Jadi yang dihilangkan itu kata-kata yang pendek-pendek, tapi kalau nggak ada kata itu malah justru salah. Contohnya kalimat ini. One the most important skills to acquire is communication. Ini salah. Salahnya adalah di situ ada one, sebelumnya the, ya, terus kata bendanya jamak. Nah, fix di situ kita kehilangan kata of. Ya, jadi kalimat yang benar harusnya one of the most important skills to acquire is communication. Salah satu kemampuan yang paling penting untuk dimiliki adalah komunikasi. Seperti itu. Nah, itu tadi adalah contoh-contoh kalimat yang mengandung kesalahan. Ya, jadi si pembuat soal mencari kalimat utuh yang benar kalimatnya, kemudian mengganti satu kata atau menghilangkan atau menukar tempatnya atau menambahkan gitu ya teman-teman. Makanya error analysis itu dibagi menjadi 4 kategori. Yang pertama adalah misformation. Misformation itu adalah bentuknya yang salah teman-teman atau pembentukannya tidak tepat. Nah, untuk misformation contohnya yang dua tadi ya, yang pertama tadi ada yang did not work it. Did harusnya diikuti verb satu bukan verb ed ya teman-teman. Atau yang kelas katanya itu salah. Contohnya tadi yang able produce. Able itu kata sifat tidak bisa menjelaskan kata kerja. Gitu ya. Jadi diganti menjadi can, auxiliary. Atau kata kerja bantu yang salah satu fungsinya adalah menjelaskan kata kerja di predikat. Seperti itu teman-teman. Nah seperti yang teman-teman ketahui, kadang pembentukan eh, apa namanya kesalahan pembentukan ini, kelas katanya sudah benar, contohnya ini ya. Cuman bentuknya yang salah. Atau kadang kelas katanya itu memang sudah salah dari awal. Seperti itu. Nah, ini kalau di buku namanya inflectional error. Kalau yang ini namanya derivational error. Jadi inflectional error itu kelas katanya sudah benar ya, teman-teman. Setelah auxiliary kan harus diikuti verb. Nah, itu verb. Worker itu verb, teman-teman. Cuman bentuknya yang salah. Karena verb kan bentuknya banyak. Ada verb satu, verb 2, verb SES, verb 3, verb ing, dan lain-lain. Gitu ya. Kalau did ya pakainya verb satu. Nah, ada juga yang kelas katanya memang dirubah jadi salah, teman-teman. Ya, yang harusnya can menjadi able, dia kata sifat. Nggak bisa kata sifat menjelaskan kata kerja itu nggak bisa, teman-teman. Gitu ya. Dan kemudian untuk soal misformation ini jenis soal yang paling banyak keluar di soal error analysis. Gitu ya, maksudnya paling banyak itu bisa dibilang hampir semua soal error analysis itu adalah soal misformation. Gitu ya, teman-teman. Sedangkan sisanya yang sedikit itu ada misordering dari kata order ya, urutan. Jadi misordering itu pengurutan yang kebalik atau tidak tepat gitu ya. Jadi harusnya AB ditukar menjadi BA. Nah, contohnya misordering tadi adalah yang method new ya, harusnya new method, teman-teman. Materi kita hari ke-6 tentang kata sifat. Jadi ketika kata sifat nempel dengan benda yang dijelaskan, urutannya adalah kata sifat dulu baru kata benda. Dan kata sifat itu ada lumayan banyak, urutannya sudah kita bahas di hari ke-6 juga. Gitu ya. Nah, tapi karena di sini tadi munculnya cuma dua, determiner dan deskriptif satu-satu gitu ya. Ya sudah urutannya determiner dulu, kemudian deskriptif, baru kata bendanya. Makanya the method new yang benar, teman-teman. Kemudian yang berikutnya ada addition. Addition itu penambahan kata yang tidak perlu, malah jadi keliru, teman-teman, kalimatnya. Contohnya yang tadi adalah Faker is the most best AOL player in the world.
Jadi most-nya harus kita hapus. Karena best itu sudah bentuk superlatif dari kata good. Atau yang bentuk yang paling gitu ya. Maka nggak perlu dikasih yang paling lagi. Nanti jadi yang paling terbaik kan nggak enak teman-teman. Kemudian berikutnya ada omission dari kata omit. Yaitu penghilangan atau pembuangan. Nah, omission itu ada satu kata yang dibuang atau dihilangkan dari kalimat utuhnya. Dan kalimat utuhnya jadi salah teman-teman. Nah, contohnya tadi adalah yang one the most important skills harusnya one of the most important skills. Gitu ya. Nah, jadi secara teori kurang lebih error analysis sebenarnya cuma seperti ini. Digabung dengan materi kita hari pertama sampai hari ke-8 ya teman-teman. Dan juga vocabnya teman-teman. Seperti itu. Nah, tapi kalau vocab ketika latihan teman-teman masih bisa buka kamus. Dan kalau dapat vocab baru, tolong ditulis ya teman-teman. Nah, sekarang kita ke contoh penerapannya di soal. Nah, kurang lebih nanti ada soal seperti ini. Kalau teman-teman belum terbiasa dengan soal error analysis atau struktur yang bagian kedua, atau beberapa orang juga nyebutnya written expression gitu ya. Nah, teman-teman bisa gunakan cara yang sebelum-sebelumnya kita pelajari, yaitu dengan cek sentencing-nya dulu. Nah, sentencing itu adalah mengenai subjek predikat, kemudian conjunction. Intinya materi kita hari pertama sampai hari kelima, yaitu sentencing, teman-teman. Gitu ya. Nah, kalau kita lihat dari depan ke belakang, di situ ada predikat develop, subjeknya adalah much cultures gitu ya. Tidak ada predikat lagi, juga tidak ada conjunction yang menghubungkan dua subjek, dua predikat. Berarti kalimat ini sudah lengkap, teman-teman, secara sentencing. Nah, kalau sentencing nggak ada masalah, berarti lanjut materi chapter 6 sampai chapter 8 tentang phrasing atau caranya membuat frase, teman-teman. Nah, kalau misalkan masalahnya adalah tentang frase, maka teman-teman cek satu persatu yang digarisbawahi, cocokkan dengan kata sebelum dan setelahnya. Gitu ya. Karena itu bagian kali apa namanya? Kalau phrase itu kan pecah-pecahan gini, teman-teman. Misalkan ini keterangan ya, dipindah ke depan. Nah, ada preposisi diikuti kata benda, itu jadi keterangan, nggak ada masalah. Berarti yang alfa tidak salah ya. Kemudian subjek. Subjek itu berarti yang ini. Nah, subjeknya di situ ada kata sifat diikuti kata benda. Kata sifatnya dia menggunakan much. Nah, teman-teman, ini yang saya maksud vocab, teman-teman. Di hari kelima kita sudah belajar perbedaannya much sama many. Ya, jadi much itu dipakai untuk menjelaskan benda yang tidak bisa dihitung. Contohnya banyak waktu, much time. Banyak informasi, much information. Banyak air, much water. Banyak uang, much money. Banyak waktu, much time. Nah, sedangkan untuk benda yang bisa dihitung seperti ini, yang ada S-nya ini ya kan, kalau kata benda itu ditambahkan S berarti dia jamak atau banyak, teman-teman. Nah, kalau benda itu dijamakkan berarti benda itu bisa dihitung, gitu ya. Itu nggak boleh pakai much, pakainya adalah many. Jadi ketemu jawabannya adalah yang bravo. Oke, jadi kalimat yang benar harusnya berbunyi, over the course of history, many cultures develop their own agricultural techniques. Eh, selama perjalanan sejarah gitu ya, banyak kebudayaan-kebudayaan itu mengembangkan teknik-teknik pertanian mereka sendiri seperti itu. Oke, lanjut. Caranya sama kalau teman-teman belum terbiasa cari predikat dulu, di situ ada auxiliary dan juga verb ya, teman-teman. Subjeknya itu di tengah-tengahnya ini. Nah, kok bisa subjeknya di tengah-tengah? Ini adalah bentuk inversi, teman-teman. Kenapa kok diinversi? Karena ada negatif adverb yang dipindah sebelumnya subjek dan tidak ada koma setelahnya maksud saya. Nah, ini adalah materi chapter 4 tentang inversion. Lebih tepatnya inversi penanda nomor 3, negatif adverb. Gitu ya. Tarik ke belakang lagi. Nah, di situ ada susunan us yang ketemu sama us lagi. Kalau teman-teman menemukan seperti ini, jadikan satu. Dia bisa jadi conjunction atau preposition tergantung kata setelahnya. Ya. Nah, di setelahnya ada predikat lagi yaitu grow, teman-teman. Tapi belum ada subjeknya. Karena the itu kata sifat, ya, dia determiner. Rapid juga kata sifat, dia deskriptif, teman-teman. Nah, nggak ada kata benda sebagai subjek. Otomatis yang salah berarti grow-nya. Ya, kalau nggak ada subjek, jangan dimasukkan predikat seperti itu. Nah, grow kenapa salah? Karena the itu adalah kata sifat yang selalu butuh kata benda setelahnya sebelum dia nabrak bagian kalimat yang baru atau bagian kalimat selanjutnya.
Nah, jadi ini harusnya kata benda, teman-teman, bukan kata kerja. Kata benda dari grow itu adalah growth. Jadi kalimat yang benar adalah rarely has a communication technology had as great an impact on society as the rapid growth of the internet. Kalau diartikan, jarang sekali sebuah teknologi komunikasi telah memiliki dampak yang sama besarnya terhadap masyarakat seperti pertumbuhan internet yang cepat. Seperti itu. Nah, itu tadi dua contoh error analysis yang misformation. Jadi harus dirubah bentuknya. Gitu ya, yang saya sebutkan tadi yang soal paling sering muncul, teman-teman. Paling banyak, gitu ya. Karena di error analysis atau struktur bagian kedua itu kan total soalnya 25. Jadi bisa saja misformation itu sekitar 20, teman-teman. Sekitar 20 soalan, gitu ya. Nah, sisanya nanti adalah yang tiga sisanya tadi. Nah, contohnya ini adalah misordering atau dua kata yang ketukar tempatnya, teman-teman. Oke. Nah, cara mengetahui atau cara mengenali kalau di dalam soal itu ada dua kata yang tertukar, setiap teman-teman menemukan ada dua kata yang digarisbawahi, teman-teman cek kelas katanya masing-masing. Gitu ya. Maksudnya dua kata yang digarisbawahi menjadi satu itu yang ini, manner same itu, teman-teman. Itu kan dua kata digarisbawahi menjadi satu jadi C gitu ya. Nah, siapa tahu itu adalah misordering atau kebalik. Karena kalau kebalik itu dua-duanya digarisbawahi, teman-teman. Nah, tapi benar saja di situ ada same artinya sama, dia kata sifat ya. Ada manner itu cara, dia kata benda. Jadi urutannya ini kebalik. Harusnya erosion by wind shapes landscapes in much the same manner as erosion by water does. Kalau diartikan, erosi oleh angin itu membentuk daratan-daratan dengan sangat sama caranya dengan erosi oleh air. Seperti itu. Jadi kebalik ya, teman-teman. Adjektif dulu baru kata benda. Materi kita hari ke-6. Nah, berikutnya caranya sama. Tarik dari depan. Di situ ada predikat are, made. Nah, di sini materi kita hari ketiga tentang aktif dan pasif, teman-teman. Kata kerja pasif, to be verb 3 itu kan rumus pasif di predikat ya. Pasif itu tidak boleh punya objek. Nah, berarti ini penambahan kata yang tidak perlu. Jadi objeknya harus dihapus. Jadi jawabannya yang bravo, them-nya ini harus dihapus, teman-teman. Oke, karena materi hari ketiga ya tentang pasif, kata kerja pasif itu tidak bisa kita eh, beri objek, gitu ya, nggak boleh punya objek kalau sudah dipasifkan. Jadi kalimat yang benar, fossils are made up of the remains of once living organisms. Jadi fosil itu terbuat dari atau tersusun dari sisa-sisa makhluk hidup yang sisa-sisa makhluk yang dulu pernah hidup, seperti itu. Nah, itu adalah yang penambahan atau addition. Nah, yang terakhir adalah contoh omission, yaitu penghilangan kata yang penting di dalam kalimat. Atau kalau katanya nggak ada itu jadi salah, teman-teman. Contohnya ini, energy in various forms is a driving force behind all processes in the universe. Sorry, in universe. Malah saya jawab sendiri ya, teman-teman. Nah, jadi gini ya, beberapa kata benda itu diciptakan Tuhan cuma satu. Nah, kalau bendanya yang diciptakan Tuhan cuma satu, berarti semua orang ketika menyebutkan benda itu pasti semua orang tahu, teman-teman. Benda mana yang dimaksud. Contohnya matahari. Ketika kita ngomong sama orang asing pun, kita ngomong mataharinya terbit dari timur. Nah, pasti orangnya tahu matahari yang mana yang kita maksud. Karena matahari cuma satu itu. Gitu ya. Nah, kata benda yang diciptakan Tuhan cuma satu itu kita nyebutnya singularity noun atau kata benda eh, singularitas gitu ya, teman-teman, atau kata benda satu. Nah, kata benda satu itu atau singularity noun itu harus dikasih the atau teman-temannya the, teman-teman. Gitu ya. Nah, jadi jawabannya adalah yang delta, ini harus ada the-nya tapi dihilangkan. Oke, nah dulu di materi adjektif saya lupa menyebutkan ini ya, teman-teman. Nah, tapi untungnya di error analysis keluar. Sekali lagi, ini adalah masalah vocab, teman-teman. Jadi, vocab universe itu adalah kata benda singularity, selain matahari juga ya, itu harus dikasih the, seperti itu. Nah, itu tadi materi tentang error analysis. Mungkin adakah yang pengen teman-teman tanyakan dulu sebelum kita praktek ke latihan soal? Silahkan kalau ada pertanyaan. Sepertinya belum ada ya, teman-teman.
Baik, kalau tidak ada pertanyaan, mari kita coba ke latihan soal buat teman-teman ya. Seperti biasa, dicoba dulu, jangan takut salah. 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan teman-teman. Oke, waktunya sudah habis dan saya lihat teman-teman menjawab delta. Mari kita cek bersama. Semuanya menjawab delta. Ada yang menjawab alpha. Oke, nice. Kita cek bersama, teman-teman. Dicari dulu predikat. Kalau ditarik dari depan ke belakang, nah yang salah adalah yang alpha ya. Alasannya kenapa? Teman-teman masih ingat? Can itu adalah anggota dari auxiliary modal. Dan modal auxiliary itu harus diikuti oleh verb satu. Gitu ya. Nah, jadi jawabannya adalah yang alpha. Kesalahannya adalah harusnya bukan verb SES, tapi dia harusnya verb satu. Gitu ya, teman-teman. Nah, jadi kalau dibaca, a bee can perform complex dances to communicate the direction and distance of food sources. Jadi, seekor lebah itu bisa melakukan tarian-tarian yang rumit atau yang kompleks gitu ya, untuk mengkomunikasikan arah dan jarak dari sumber-sumber makanan. Seperti itu. Oke, jadi materi tentang auxiliary sekali lagi, modal auxiliary gandengannya adalah verb satu. Gitu ya, teman-teman. Lanjut ke nomor berikutnya, silahkan 30 detik dimulai dari sekarang, silahkan teman-teman. Oke, waktunya sudah habis dan saya lihat teman-teman menjawab bravo. Mari kita cek bersama. Kalau ditarik dari depan ke belakang, in the practice of painting, ya jawabannya yang bravo ya teman-teman. Ada penanda jumlah jamak, yaitu three. Maka bendanya harus dijamakkan. Jadi harusnya, in the practice of painting, three types of brushes are used. Flat brushes, round brushes, dan fan brushes. Jadi dalam praktek melukis, tiga jenis kuas itu digunakan, yaitu kuas datar gitu ya, kemudian kuas melingkar dan juga kuas kipas seperti itu. Maksudnya kuas yang mungkin buat ngecat tembok gitu ya teman-teman. Seperti itu. Oke, lanjut lagi ke nomor berikutnya. Silahkan dicoba dulu 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan teman-teman. Oke, waktunya sudah habis. Dan saya lihat teman-teman menjawab alfa. Mari kita cek bersama ya. Kalau ditarik dari depan ke belakang, ya betul. Jawabannya yang alfa ya, teman-teman. Kenapa? Karena subjeknya adalah nine ships. Kalau subjeknya jamak, kita nggak bisa pakai was. Nah, subjeknya ditaruh di setelahnya predikat karena ada there ya, teman-teman. Penanda inversi nomor satu. Materi kita hari keempat. Oke? Nah, jadi harusnya there were nine ships in Christopher Columbus fleet during his second voyage to the Americas. Jadi kalau diartikan ada 9 kapal dalam armadanya Christopher Columbus selama perjalanan keduanya menuju Amerika. Seperti itu. Gitu ya. Lanjut lagi ke nomor berikutnya. Silahkan dicoba dulu 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan teman-teman.
Oke, waktunya sudah habis. Saya lihat teman-teman menjawab bravo. Mari kita cek bersama. Kalau ditarik dari depan ke belakang, the leaves of deciduous trees, nah verbnya adalah fall, berarti yang alfa sudah benar ya, bukan bukan jawabannya teman-teman. Karena verb satu subjeknya jamak sudah benar. Kemudian not alike, nah yang salah adalah yang bravo ya teman-teman. Alasannya gini, alike itu adalah kata sifat. Kata sifat tidak bisa menjelaskan kata ganti. Kata sifat itu hanya bisa menjelaskan kata benda. Dan beberapa kata sifat teman-teman ya, contohnya alike ini, kata sifat yang awalannya gitu ya, contohnya alike, afraid, alone. Nah itu kata sifat itu tidak bisa nempel dengan benda yang dijelaskan. Atau bisa dibilang itu pengecualian teman-teman, atau masalah vocab gitu ya. Jadi kata sifat yang biasanya awalannya itu ada nya, alone, afraid, apalagi misalnya lagi eh, banyak ya teman-teman. Jadi contohnya alike juga ini dia hanya bisa berdiri sendiri setelah predikat atau setelah to be gitu ya. Misalkan gini, ayahmu dan ibumu mirip. Nah, itu kita bilangnya your father and your mother are alike. Seperti itu. Nah, jadi jawabannya yang bravo ya, teman-teman. Nah, ini harusnya kita ganti menjadi preposisi. Karena yang boleh punya objek itu kalau nggak kata kerja ya preposisi. Gitu ya. Dan di sini karena nggak bisa dimasukkan predikat, ya sudah kita masukkan preposisi. Nah, yaitu preposisi like, teman-teman. Oke, nah jadi teman-teman bisa pakai not like atau unlike. Sama artinya. Not like ataupun unlike artinya tidak seperti. Nah, jadi kalimatnya harusnya the leaves of deciduous trees not like those atau unlike those of evergreens fall off seasonally to conserve water. Jadi daun-daun dari pohon yang menggugurkan daun tidak seperti daun-daun dari evergreen yang selalu hijau gitu ya. Itu rontok musiman untuk menyimpan air seperti itu. Lanjut ke nomor berikutnya, 30 detik dimulai dari sekarang silahkan teman-teman. Oke, waktunya sudah habis teman-teman. Dan di situ saya lihat teman-teman menjawab alfa. Kita cek bersama. Di situ, ya betul jawabannya yang alfa ya. Jadi penjelas kata benda jamak, karbohidrat itu sebenarnya nggak bisa dihitung. Tapi kalau teman-teman menemukan ada kata benda nggak bisa dihitung kok dijamakkan, itu ngomongin jenis-jenisnya. Gitu ya. Jadi contohnya money itu kan nggak bisa dihitung teman-teman. Tapi kalau teman-teman siapa tahu ya nanti menemukan ada money ditambahkan s, manis gitu. Nah itu berarti kembali ke jenis-jenis uang. Misalnya emas, misalnya koin atau logam gitu ya. Ada juga kertas, ada juga barter atau barang gitu ya. Nah jadi kembali ke jenis-jenisnya seperti itu. Sama ini ya, carbohydrates itu maksudnya banyak jenis-jenis karbohidrat gitu ya, teman-teman. Jadi jawabannya yang alfa. Harusnya many. Seperti itu. Oke, lanjut ke nomor berikutnya. Dicoba dulu 30 detik dimulai dari sekarang silahkan. Oke, waktunya habis teman-teman. Dan saya lihat teman-teman menjawab Charlie dan juga Delta. Kita cek bersama. Kalau ditarik dari depan ke belakang, fotosintesis itu tunggal, pakainya verb SES, berarti sudah benar ya teman-teman. When sunlight, carbon dioxide, and water. Nah, karena ada subjek dan predikat berarti pakai conjunction sudah benar, nggak ada masalah yang bravo. Or some, nah yang salah adalah yang Charlie ya, teman-teman masih ingat ketika kita membahas tentang kata sifat, lebih tepatnya yang determiner. Determiner yang terakhir itu namanya miscellaneous, caranya kita bilang yang lain. Nah, kalau misalkan sudah ada some sebelumnya atau misalnya every,
atau misalnya each, atau misalnya any ya teman-teman. Nah itu nggak boleh pakai an atau the lagi. Oke, jadi harus kembali ke bentuk awalnya yaitu other. Jadi harusnya some other nutrient. Seperti itu teman-teman. Gitu ya. Jadi diingat-ingat, another itu kalau misalkan sebelumnya ada some, any, atau every misalnya, atau each ya, n-nya harus kita hapus teman-teman. Nggak boleh ada n lagi, karena nanti ada double penanda tidak jelasnya. Seperti itu. Atau indefinite marker gitu ya. Oke lanjut ke nomor berikutnya. Dicoba lagi teman-teman, 30 detik dimulai dari sekarang silahkan. Oke, waktunya sudah habis teman-teman. Dan saya lihat teman-teman menjawab alfa. Semuanya menjawab alfa. Mari kita cek bareng. By September Tuhan. Nah, keterangan waktu pakai by itu sebenarnya nggak ada masalah, teman-teman. Artinya nanti sebelum, sama kayak before, ya itu sinonim. Oke. Jadi by itu bukan hanya artinya oleh ya atau dengan, tapi by itu juga bisa artinya sebelum. Oke. Nah, berarti yang alpha nggak ada masalah. The Port of Auckland finished the port renovation. Nah, yang salah adalah yang delta ya. Ini materi kita hari ke-8, teman-teman, tentang paired words. Gandengannya to itu bukan between ya. Kalau between gandengannya and. Jadi gandengannya to itu adalah from. Oke, jadi harusnya kalimatnya berbunyi by September 2009, the Port of Auckland finished the port renovation, having the depth deepened from 42 feet to 50 feet. Jadi sebelum bulan September 2009, eh, pelabuhan Auckland itu menyelesaikan renovasi pelabuhannya yang apa ya, yang memperdalam kedalamannya dari 42 kaki awalnya gitu ya hingga atau ke gitu ya 50 kaki kedalamannya seperti itu. Oke, materi kita hari ke-8 teman-teman tentang gandengan kata. Lanjut ke nomor berikutnya, silahkan 30 detik dimulai dari sekarang silahkan teman-teman. Oke, waktunya sudah habis, teman-teman. Dan saya lihat teman-teman menjawab alfa. Semuanya menjawab alfa. Kita cek. Ya, betul. Jawabannya yang alfa ya. Karena ada kata oldest. Oldest itu superlatif. Nggak perlu lagi ditambahkan most lagi. Nanti jadi double. Sama kayak kita misalkan bilang more better itu nggak enak, teman-teman ya. Lebih lebih baik kan nggak enak. Jadi more-nya dihilangkan. Jadi cukup bilang better aja. Artinya sudah lebih baik gitu ya. Jadi untuk bilang yang tertua ya the oldest. Bukan the most oldest. Seperti itu. Oke, jadi salah satu saja. Oke, lanjut ke nomor berikutnya. Silahkan teman-teman. 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan. Oke, waktunya sudah habis dan saya lihat teman-teman menjawab delta. Kita cek bersama ya. Di situ yang delta, ya betul. Jawabannya adalah, sorry teman-teman. Ya, jawabannya yang delta ya. Jadi ini gini, materi kita tentang conjunction hari kedua. Di sini ada conjunction although. Subjeknya adalah total blindness. Predikatnya adalah is itu ya.
Nah, setelah koma ada subjek lagi, some degree itu ya. Some degree of visual impairment sampai sini subjeknya, teman-teman. Nah, tapi di sini tidak ada predikatnya. Jadi di sini kita kehilangan satu predikat. Ini omission, teman-teman. Nah, harusnya itu kita isi dengan is. Gitu ya, teman-teman. Ya, tapi jawabannya betul yang delta. Jadi kalimat yang benar, although total blindness is rare with cataracts, some degree of visual impairment is common. Meskipun kebutaan total itu jarang dengan, maksudnya jarang mengiringi cataracts gitu ya. Tapi beberapa derajat apa ya, some degree itu maksudnya berarti apa ya teman-teman, berapa derajat gitu ya, berapa derajat gangguan penglihatan atau gangguan penglihatan bukan sementara tapi sebagian gitu ya. Itu biasanya itu biasa seperti jadi is common itu biasa seperti itu. Ya lanjut ke nomor berikutnya. Silakan 30 detik dimulai dari sekarang. Silakan teman-teman. Oke, waktunya habis. Silakan jawabannya teman-teman dikirim di chat. Kemudian kita bahas bareng ya. Dan saya lihat teman-teman menjawab Charlie. Kita cek bersama. Ya betul, jawabannya Charlie ya teman-teman. Ini kebalik atau misordering. Ya, that's right. Jawabannya Charlie. Nah, kalimatnya harusnya berbunyi, the sound level meter is often used for measuring the intensity of sound in decibels. Jadi, meter atau alat pengukur suara gitu ya, itu sering digunakan untuk mengukur intensitas atau kekuatan suara dalam satuan desibel. Seperti itu. Nah, itu tadi adalah materi tentang error analysis atau structure yang bagian kedua. Dan sekali lagi, teman-teman ya, walaupun materinya sedikit, tapi apa namanya, vocab di sini yang dituntut yang lumayan banyak. Artinya teman-teman nanti ketika latihan harus sering-sering buka kamus atau tanya nggak apa-apa, teman-teman ya. Japri aja, nggak perlu sungkan-sungkan. Atau kalau nggak gitu, teman-teman juga sering buka catatan-catatan sebelumnya. Seperti itu. Nah, sambil saya absen, kalau teman-teman ada pertanyaan, boleh ditanyakan, silakan. Oke, sudah selesai saya absen, teman-teman. Nah, sepertinya tidak ada pertanyaan ya. Oke, kalau gitu kita akhiri, teman-teman. Terima kasih atas kehadiran teman-teman semua dan partisipasi dan keaktifannya ya. I'll see you again next time. Adalah saya say, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and have a good night. See you next time.